Nah, makanya yang selama ini teriak-teriak, aku Pancasila, aku Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kok sekarang bungkam 1000 bahasa? Malah justru kita, I love Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi di channel yang keren ini, Keren Cadas. Nah, kali ini kita akan mencecar seseorang dalam Dicecar, dialog cerdas secara refli. Dia adalah orang yang sangat berbahaya karena bisa menggerakkan macam-macam ya, terutama kalau ada perhelatan besar. Besok itu ada perhelatan besar, demo ke gedung DPR untuk penolakan rancangan undang-undang HIP, yaitu haluan ideologi Pancasila atau hip-hip, kata Bapak Ridwan Sadi. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Yusuf Muhammad Martak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Kalau lihat senyumnya ini luar biasa nih kayaknya ya. Seger-seger aja nih. Tenang ini, bisa di Sobat RH langsung senyum kita. Bisa memberikan pencerahan ya. Wah, persiapan besok gimana Ustadz? Ini kok udah baru jam berapa ya? Ini baru jam 9, jam 21.00. Nggak ada rapat, nggak ada apa, kayak tenang-tenang aja besok. Iya, alhamdulillah karena mungkin kita ini sudah terbiasa menyampaikan aspirasi melalui jalanan lah dalam arti kata. Dan ini apabila kita jalanan yang itu, benar ya? Insya Allah selalu di jalan yang benar. Dan paling tidak apa yang kita lakukan ini biasanya sudah beberapa tahapan yang dilakukan melalui hal-hal yang sifatnya formal. Tapi selalu mendapat hambatan atau tidak mendapat respon yang positif dari pihak-pihak yang terkait. Maka dari itu, satu-satunya jalan kita secara bersama-sama menyampaikan langsung gitu. Dan insya Allah untuk persiapan dalam arti kata sudah mendekati selesai lah, istilahnya udah tuntas lah. Dari bagaimana kita besok harus menjaga physical distancing, kita harus bermasker, dan kita harus tetap memegang wudhu, agar kita dalam kondisi bersih dan menghindari dari kerumunan yang sangat ketat, dan insya Allah kita bisa menghindar atau terhindar dari penyusup-penyusup. Nah, itu yang lebih utama bagi kami. Ya, besok itu ke Sobat Era sekalian, itu demo dari Aliansi Nasional Anti Komunis, Anak NKRI. Itu tadi ya, nama aliansinya kan saya baca pernyataan bersamanya begitu. Kalau boleh diterangkan Ustadz, ini dari organisasi mana saja yang bergabung di dalam anak NKRI ini? Jadi begini, biasanya kan kita selalu menjadi inisiator. Ya. Nah, dan inisiator karena kami tidak mau banyak melibatkan orang menjadi kena resiko dan lain sebagainya, kita turun sendiri bersama GNPF, bersama FPI, PA 212, dan ormas-ormas Islam yang bergabung dengan kami. Tapi kali ini karena permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat krusial dan ini memang harus dan sudah disikapi oleh banyak pihak. Nah, kami mempunyai kekhawatiran agar tidak terjadi di semua wilayah berjalan sendiri-sendiri. Kami mencoba mendiskusikan kemarin itu di Hotel Sofyan Cutmutia bersama ormas-ormas, ya itu kurang lebih sekitar 20-30 yang hadir di situ dan banyak tokoh-tokoh juga. 20-30 ormas ya? Iya, insya Allah sekitar segitu ya. Nah, dari situlah kita mendiskusikan, ternyata banyak persamaan dan hampir semuanya merasakan bahwa problem ini tidak bisa dibuat main-main karena sampai pada puncaknya itu kan ormas-ormas besar seperti Muhammadiyah, NU kan sudah mengeluarkan pernyataan semua. Termasuk yang terakhir kali yaitu kalau tidak salah maklumat dari MUI. Nah, itu pun maklumat dari MUI itu yang katanya apa? Lebih baik
hidup mulia, lebih baik mati syahid atau hidup mulia pilihannya gitu ya. Ya. Jadi sampai intinya wakil ketua umum itu menyatakan mutsyahidan iskariman au mutsyahidan. Jadi itu istilahnya kan sudah sampai di puncak istilahnya kesabaran orang melihat kok tidak bergeming parlemen atau DPR ini. Nah, yang kami khawatirkan memang benar pemerintah itu menolak atau katakan tidak akan melanjutkan atau akan menunda. Jelasnya bukan tidak akan melanjutkan, tapi menunda. Nah, pertanyaan, yang di DPR ini, di parlemen ini kan tidak jalan sendiri. Mereka itu adalah mewakili partai-partai. Nah, tidak mungkin hal-hal yang sifatnya spesifik begini tidak dibahas di dalam rapat-rapat partainya. Nah, jadi kalau kita melihat situasi ini, ya berarti ini ada benang merah antara parlemen dengan pemerintah. Itu rapat partai itu rapat politbiro. Ya dalam ingat film G30 PKI jadinya kalau rapat politbiro. Ya, itu. Iya kan, dan apalagi ada salah satu partai kan kader-kader intinya kan sudah menyatakan secara terbuka bangga jadi anak PKI dan lain sebagainya. Nah, ini kan apakah kita mau tinggal diam? Nah, pertanyaan sekarang, kalau kita ini tidak menginisiasi ormas-ormas ini tidak menjadi inisiator, karena yang akan menjadi korban ini ya nanti umat-umat Islam sendiri. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal kenapa kami mengadakan diskus kemarin. Alhamdulillah cukup menarik dan akhirnya keluarlah satu pernyataan bersama yang kita buat, ada 8 poin kemarin. Ini 8 poin ini saya mau bacakan satu-satu ya untuk dikomentari. Pertama, menolak RUU HIP dan mendesak pimpinan dan seluruh fraksi di DPR menghentikan pembahasannya menjadi undang-undang, serta mendesak pimpinan DPR mengeluarkan RUU HIP dari prolegnas. Saya kira jelas ya tuntutannya ya. Ada komentar mengenai pertama ini jelas ya? Jelas. Nah, yang kedua, mendukung penuh dan siap mengawal maklumat Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi se-Indonesia yang antara menolak RUU HIP. Jadi MUI sudah mengeluarkan maklumat itu ya? Nah, jadi MUI ini tadi sudah dibaca oleh Bang Rafli ya, kan bukan MUI pusat saja, MUI provinsi, bahkan MUI provinsi sudah mendiskusikannya dengan MUI kabupaten kota. Nah, jadi ini memang persamaan sikap yang tidak bisa ditawar-tawar, dan saya melihat ini keluarnya pernyataan maklumat dari MUI itu didiskusikannya beberapa hari, Bang Rafli. Saya tahu sendiri. Saya kebetulan di MUI juga. Gitu. Jadi memang sudah pada sampai tingkat kekhawatiran. Sorry, Ustadz di MUI sebagai apa, Ustadz sekarang? Kebetulan saya bagian yang kecil-kecil, bendahara. Oh, bendahara. Iya. Ya, yang gede-gede bendahara umum. Yang saya bendahara kecil-kecil. Maksudnya bendahara, tapi itu petty cash. Itu justru yang bisa menjalankan organisasi. Oh gitu ya. Jadi ya gimana Ustadz? Jadi yang kedua ini bahwa memang sudah ada semacam maklumat itu ya? Iya, dan itu melalui pembahasan yang cukup komprehensif lah ya, sampai MUI perwakilan MUI provinsi semua sudah menyatakan yang sama. Gitu. Nah, yang tiga, Ustadz, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas inisiator dan konseptor RUU HIP serta memproses secara hukum pidana pihak-pihak yang berupaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan Trisila dan Ekasila. Ini apa pula urusannya nih, Ustadz? Jadi begini, kalau seandainya dari ada pihak-pihak ya, apakah nanti di parlemen tetap akan melanjutkan dan akan tetap mengegulkan, akan memeras Pancasila ini sebagai dasar negara dari Trisila dan menjadi Ekasila, ini ya harus diusut secara hukum. Ini berarti sudah ada indikasi. Kalau saya melihatnya, ini yang menjadi pertanyaan besar bagi kami. Apa iya mungkin ada partai-partai yang masih istilahnya basicnya awalnya dari berbasic agama dan lain sebagainya. Kan sudah beredar itu hasil notulen kalau tidak salah yang ditandatangani oleh partai-partai. Jadi ini sudah terbuka ke publik sebenarnya. Mestinya kan ada perhatian khusus dari DPR. Tapi yang kita tahu bahwa misalnya PDIP, kita sebut saja partainya ya,
itu kan sudah bersedia untuk menghapuskan mengenai Ekasila dan Trisila ini. Ada pernyataan jadi dari Sekjen PDIP kan? ya, makanya yang saya herankan, tatkala mendapat tekanan dari publik, dari masyarakat, justru bukan malah menghentikan atau mengarahkan lebih positif, justru malah melebar ke mana-mana, ke khilafah, ke ini. Nah ini kapasitasnya apa? Mendingan dia ngurusin aja kasusnya yang belum beres daripada ngurusin masuk urusan yang mengganggu kedaulatan negara. Ini yang jadi rancu. Saya nggak ngerti nih. Ya, Mereka ini mewakili siapa gitu loh. Karena yang saya dengar adalah istilahnya barternya adalah Trisila Ekasila dicabut, tapi khilafah juga dilarang gitu, kira-kira gitu ya? Iya, kurang lebih. Oke. Kurang lebih. Nah, ini jadi kan makin melebar kemana-mana. Tapi ini agak serius nih yang ketiga ini. Karena sudah urusan penegakan hukum ini, Ustadz. Ini, betul. Ini sekedar dicantumkan untuk nakut-nakuti atau memang serius ini? Oh, insya Allah tidak. Enggak ya? Insya Allah tidak. Karena kami juga sudah mempelajari dan mendiskusikannya dengan pakar-pakar ahli hukum. Dan insya Allah ada teman-teman juga dari yang menguasai hukum tata negara juga kita ajak diskusi. Ya, memang kalau seandainya nanti mereka tetap meneruskan, ya kami akan menempuh dengan jalur hukum. Oke, artinya kan ada kondisional ya, kalau tetap meneruskan ya. Tapi kalau tidak meneruskan, case close berarti ya? Insya Allah begitu. Itu harapan kami. Yang keempat, Ustadz, mendesak aparat penegak hukum untuk menegakkan dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara, khususnya pasal 107A, 107B, 107C, 107D, dan 107E terhadap oknum-oknum pelaku makar terhadap Pancasila. Apalagi urusannya ini yang keempat ini. Jadi urusannya kan kadang-kadang setiap gerakan kita atau kita menyampaikan aspirasi, kalau kita ngumpul rapat dianggapnya kita punya rencana makar. Tapi sampai hari ini jangankan lagi makar, makan pun kita tidak pernah kan. Nah, kalau di Palembang makar tuh makan dengan kelakar. Oh. Itu lain lagi, itu nikmat tuh kalau gitu kan. Nah, kalau sudah sampai ke wilayah akan melanggar terhadap keamanan negara, khususnya melanggar pasal yang disebutkan tadi 107A sampai 107E. Ini kan berarti kan sudah bisa dia kena delik makar juga gitu loh. Itu yang kami maksud itu terhadap Pancasila. Nah, makanya yang selama ini teriak-teriak aku Pancasila, aku Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kok sekarang bungkam 1000 bahasa? Malah justru kita I love Pancasila. Kita cinta Pancasila. Ada yang nyindir kalau nanti jadi Ekasila, BPIP jadinya BPIE ya. Jadi bukan lagi pembina ideologi Pancasila, tapi Badan Pembina Ideologi Ekasila. Itulah. Coba sekarang seperti dibentuknya BPIP, menghabiskan anggaran sekian ratus miliar, manfaatnya apa? Kok malah jadi sekarang Pancasila dibahas di mana-mana? Nah, itu tugasnya apa BPIP? Saya nggak mengerti. Tapi ada informasi yang saya peroleh juga ya, mudah-mudahan tidak keliru ya, karena kan channel ini kan bukan channel untuk membuat hal yang keliru. Memang salah satu tujuan dari RUU HIP ini adalah memang memberikan landasan yang kuat bagi BPIP yang sebelumnya hanya Perpres, mau ditingkatkan dasarnya undang-undang yang dari tadinya badan di bawah presiden menjadi dewan tersendiri yang mandiri. Nah, makanya mungkin orang BPIP berdiam aja begitu mungkin, Ustadz, yang saya peroleh informasinya. Oh, jadi tinggal ini aja terima matang nanti tinggal gedok aja gitu ya. Itu konon begitu. Tapi nanti ya tentu orang BPIP yang harus mengklarifikasi ya kan. Iya. Ada materi tentang BPIP ya. Lalu yang keempat, yang kelima ya. Oh, ini mulai ngeri-ngeri sedap ini yang kelima ini. Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, pasal 40 dan pasal 41, Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ya. Nah, ini perubahan Undang-Undang Partai Politik tadi ya, mendesak Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutuskan permohonan pembubaran parpol yang menjadi inisiator dan konseptor
RUU HIP karena terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan, dan atau melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan NKRI, sekaligus membatalkan ketentuan hanya pemerintah yang boleh mengajukan permohonan pembubaran partai politik. Nah, karena saya dari orang hukum tata negara, saya paham bahwa untuk membubarkan partai politik, pemohonnya itu hanya pemerintah, dan itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Tapi rupanya anak NKRI menginginkan bahwa non-pemerintah pun bisa minta pembatalan atau pembubaran partai politik. Ini apa lagi urusannya ini? Walaupun kita tidak menyebutkan partai, ini kelihatannya ketahuan nih partai apa. Silakan Ustaz. Tar dulu nih, ini kebetulan menanyakan pada saya ini kan ahli hukum tata negara. Yeah. Ini kira-kira benar nggak ini istilahnya urutannya gitu, tahapannya kalau seandainya kita menginginkan agar ada penindakan terhadap partai yang akan merongrong Pancasila dengan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Ya, apakah ini benar pemerintah nih? Ya, jadi saya jelaskan Sobat RH sekalian bahwa memang salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi itu adalah membubarkan atau melakukan pembubaran partai politik, ya, memutuskan pembubaran partai politik yang hingga hari ini kewenangan tersebut belum pernah dilaksanakan. Hanya memang Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 ya itu mengatakan Jungto 8 2011 mengatakan bahwa hanya pemerintah yang boleh menjadi pemohon pembubaran partai politik. Kan kalau pakai istilah Pak SBY sampai lebaran kuda pun nggak mungkin dibubarin kan, kira-kira begitu kan? Nah, jadi maksud Ustadz adalah anak NKRI atau GNPF dikasih standing untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik, begitu tak? Nah, jadi begini, kan ini sekarang pemerintah menyatakan belum membahas tentang RUU masalah HIP. Dan pemerintah tidak akan membahas tentang RUU HIP. Nah, di sini DPR tentang pembahasan RUU ini sedang ada di DPR, di parlemen. Nah, tapi kami menganggap ini pasti ada benang merah. Tidak mungkin ini berjalan sendiri. Nah, untuk membuktikan bahwa ini ada benang merah atau tidak, maka kami meminta apabila ada indikasi atau terbukti bahwa ada partai-partai yang melanggar tentang Undang-Undang Dasar 45, pemerintah kami minta untuk membubarkan partai-partai tersebut. Nah, di sini berani atau tidak? Itu pertanyaannya. Nah, kalau memang tidak berani, ya berarti ada sesuatu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Jadi istilahnya rakyat ini atau masyarakat atau kami ini jadi nggak punya pegangan kalau seandainya seperti contoh kemarin, ini agak menyimpang sedikit, tapi ini berkaitan. Tiba-tiba didatangi oleh purnawirawan. Presiden didatangi dan akhirnya menyatakan gini. Nah, pertanyaan yang mendatangi siapa? Di dalamnya ada orang BPIP juga, pengarah BPIP. Jadi kan kita ini dianggap kayak, ya kadang-kadang kita ini juga senang nonton sinetron, tapi kadang-kadang kita kan juga pingin nonton film action yang ngeri-ngeri sedap juga, jangan sinetron gitu. Jadi rakyat ini udah melek segala lah, udah melek hukum, tahu masalah, tahu informasi, cuman nggak ada salurannya. Tapi saya masih iya, itu materinya itu seperti marah ngomongnya ya, tapi sambil tersenyum. Istilahnya smiling killer ya kan? Gitu. Kalau dulu kan ada smiling general, ini smiling killer. Soalnya tadi dibuka oleh abang kita ini, katanya ini orang yang membahayakan, jadi saya harus selalu dia terkesan tidak bahaya ternyata. Ya, kita karena yang diinterview di Refli Harun Channel ini orang bahaya semua ya kan? Begitu. Iya, bahaya semua. Bahaya itu artinya bahagia ya kan? Iya. Bahagia apa ianya tuh? Bahagia dengan saya. Dengan saya. Nah, oke, jadi Ustadz mengatakan walaupun tidak ada unsur non-state yang mengajukan permohonan, ya mestinya negara juga yang berinisiatif, begitu ya, Ustadz? Betul, betul sekali, betul. Nah, kan sampai hari ini kan beredar lagi, saya tidak tahu ini akurasinya sejauh apa, kan
melalui yang saya baca nih ya di medsos, Saleh Basara menyatakan tetap akan mempertahankan PDIP, tetap akan melanjutkan. Nah, ini kan mestinya pemerintah dong yang ngambil sikap. Menko Polhukam kan sudah menyatakan tidak akan melanjutkan. Tapi ini ada partai-partai yang masih menyatakan begini. Nah, ini kemana kita akan mendapat penyampaian aspirasi ini? Bingung kita ini kadang-kadang. Kan kalau presiden mengatakan tidak sampai lebaran kuda, sekali lagi istilah Pak SBY kan nggak akan disetujui undang-undang itu. Bukan dibatalkan, masih ditunda loh. Ya, tapi kan paling tidak Ya. Kalau sudah tidak disetujui, maka rancangan undang-undang itu tidak bisa dimajukan lagi ya pada masa itu. Pada masa periode 2019 sampai 2024. Paling tidak. Betul. Entah kalau 2024-2009 diajukan lagi, itu soal lain. Lain lagi. Mereka tidak akan menyerah kok, Bang Rafli. Pasti terus akan mencoba ini terus. Gitu ya? Kan ini terjadi berkali-kali ini. Oke, tapi pihak mereka juga bilang, wah ini gak akan pernah menyerah ini. Dikaitkan dengan poin 6 ya. Nih, poin 6 juga lebih ngeri-ngeri sedap nih poin 6. Mendesak DPR. Mendesak DPR agar sesuai Undang-Undang Dasar 1945 mendorong MK melakukan sidang pemberhentian presiden dan MPR segera menggelar sidang istimewa apabila Presiden Joko Widodo memberi peluang atau akan mengubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila serta membangun kerjasama dengan Partai Komunis Cina. Wah, ini masalahnya sudah impeachment ini, sudah pemakzulan atau pemberhentian presiden dan atau wakil presiden ini, Ustaz. Kok ada poin 6 ini sampai tadi? Ya, jadi gradasinya partai politik dulu, ya kan? Lalu kemudian, wah ini jantung pertahanannya, tidak hanya legislatif tapi eksekutif. Itu kenapa, Ustaz? Jadi begini, kalau dikaitkan dengan urutan, kalau berhenti katakan di nomor 4, berarti nomor 5 kan tidak perlu ada. Okay. Kalau seandainya tetap itu diterjang, mereka tidak mau mendengar aspirasi, dan sebenarnya kalau membahas RUU itu segala kan harus melibatkan masyarakat atau mungkin pakar ahli kan dan lain sebagainya. Tapi kan itu belum dilakukan oleh DPR yang menurut pendengaran saya. Nah, kalau seandainya sampai nomor 5 ini pun tidak akan dilaksanakan, sementara undang-undang yang keterkaitan dengan Pancasila ini akan dirubah, nah berarti kan tidak ada salahnya kami sebagai rakyat, sebagai masyarakat meminta pertanggungan jawab Presiden. Nah, kami berharap Presiden tidak akan menyetujui, seperti apa yang kami dengar bahwa Presiden sudah menyatakan tidak akan melanjutkan. Tapi kalau seandainya Presiden tetap melanjutkan dan menerima usulan dari DPR, berarti ya kami mengusulkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 45 mendorong MK dan MPR. Nah, tapi kalau itu tidak dilakukan ya tidak, pasal 6 ini tidak berjalan otomatis. Luar biasa. Jadi ini kalau 1 dipenuhin, 2 dipenuhin, 3 dipenuhin, 4 dipenuhin, 5, 6 selesai ya, kira-kira begitu. Iya, kurang lebih itu. Walaupun ada juga urusan yang kerjasama yang kita perjuangkan ini kan kedaulatan negara, Bang. Nggak ada tujuan apa-apa kan kita kan. Kita ini kan sudah miskin dan sudah tertimpa segala musibah dan masalah. Jangan lagi timbul masalah-masalah baru. Coba lihat di dunia mana sedang konsentrasi mengatasi permasalahan COVID, tapi kita bukan. Justru COVID-nya kita singkirkan atau kita pinggirkan, tapi RUU keluar, Omnibus Law keluar, ini keluar. Ini apa? Ada apa? Ada pesanan apa? RUU Minerba juga. Minerba juga, semuanya. Nah, ini bagaimana? Nanti alasan lagi belum masuknya tenaga kerja asing. Alasannya investasi. Investasi di negara mana ada investasi yang nggak ada rambu-rambunya? Nggak ada di dunia manapun investasi ada rambu-rambunya. Kalau mau memasukkan tenaga kerja, itu pasti ada permohonannya, berapa orang, lama bekerjanya, skillnya apa, terus kewajibannya kepada sebagai pendatang itu kalau nggak salah itu kitasnya harus dibayar dan lain sebagainya. Ini nggak ada, seperti kayak stasiun aja orang keluar masuk bebas. Ini kan jadi apa kedaulatan negara ini? Bukannya kita udah punya pengalaman memutuskan pada waktu dini hari. Itulah. Iya, di mana lagi rakyat sekarang banyak pemutusan lapangan pekerjaan, butuh makan, butuh ini. Masa tenaga kerja yang paling kasar aja diimport.
Coba Oke, oke Ustadz. Tapi ini apa masalahnya dengan Partai Komunis Cina kan? Wajar saja kalau orang kerjasama, kan kerjasama ekonomi misalnya, kerjasama keahlian kan tidak harus kerjasama ideologis kan? Kenapa dilarang Ustadz? Ya bagaimana nggak mau dilarang? Lah kalau sekarang sementara kita ini khawatir bangkitnya komunis, ada partai-partai yang berangkat dan mengirim kadernya mengadakan kerjasama berdiskusi masalah politik dengan partai komunis. Berarti sudah tinggal apa lagi? Sudah lulus dari sana, investornya dari sana, ya pemberi hutangnya dari sana, ya tinggal tunggu waktu kalau kita diamkan. Sepertinya banyak partai yang pernah datang ke Partai Komunis Cina, tidak hanya satu partai saja, Ustadz. Setuju, betul. Saya mendengar memang lebih dari satu partai. Iya. Nah, cuman kan mungkin ada partai yang mempelajari dalam arti kata mencari tahu, mendalami sejauh apa bahayanya, positif negatifnya. Tapi memang ada yang partai spesial mempelajari bagaimana menerapkan ideologi-ideologi komunis itu untuk di Indonesia. Kan sudah terbuka, ada yang ngaku segala. Jadi nggak ada lagi yang tertutup. Ada yang mengatakan, Ustadz, wah ini terlalu berlebihan itu bicara tentang komunisme. Nggak relevan lagi. Di dunia kan sudah bangkrut komunisme. Cina pun kan menerapkan komunisme dari sisi politik, tapi ekonominya liberal sudah. Gimana, Tad? Iya, tapi sampai hari ini Cina menanam mencakarnya di negara-negara luar, di negara-negara orang. Itu yang kita lihat. Nah, kalau dibilang komunis tidak ada, bagaimana sekarang? Kalau tidak salah satu kader dari Partai PDI menyatakan bahwa ideologi bisa partai bisa bubar, ideologi tidak bisa. Berarti masih ada yang memegang ideologi gitu loh. Nah, tinggal kapan? Sama yang namanya aliran-aliran sesat itu selalu merasa tidak bahaya di waktu kecil. Tatkala mereka sudah besar, mereka sangat bahaya. Pengalaman bagaimana 9 Dewan Jenderal itu kan nggak main-main. Oke. Yang ketujuh, nah ini ketujuh ini relevan juga. Saya juga sering mengeluhkannya. Menolak kriminalisasi dan perlakuan yang tidak adil oleh aparat hukum terhadap para ulama dan tokoh masyarakat yang berseberangan dan menyampaikan saran serta kritik terhadap penguasa. Ini Undang-Undang ITE ini ya. Iya. Ya. Ini nggak jelas ini, maksudnya menolak kriminalisasi, nolak ke siapa, dan lain sebagainya. Jadi begini, ini kan yang kita himbau atau kita sampaikan, agar aparat hukum itu sudahlah menghentikan setiap langkah-langkahnya yang tidak pro rakyat dan tidak pro kepada masyarakat yang berseberangan dengan pemerintah, yang tujuannya positif, konstitusional, menyampaikan saran dan kritik kepada penguasa. Jadi jangan segala sesuatu dijerat oleh Undang-Undang ITE. Kadang-kadang semua diada-adakan. Setiap ada laporan langsung responsif ditindaklanjuti. Sementara laporan-laporan dari masyarakat tentang hal yang sama dilakukan oleh pihak yang lain, termasuk penistaan-penistaan kepada agama, Tuhan, Nabi, ayat suci, tapi tidak pernah diproses. Lagi-lagi nyangkut di tengah jalan. Lagi-lagi tidak memenuhi unsur hukum. Dan seperti contoh Habib Rizik sampai hari ini, siapa yang pernah tahu statusnya Habib Rizik? Nggak pernah ada yang tahu. Berputar-putar di situ terus. Nah, contoh lagi, seperti adanya aksi di beberapa daerah. Sudah langsung, besok sudah didatangi tokoh-tokohnya. Nah, apa yang disampaikan? Yang disampaikan menolak bangkitnya komunis. Kenapa harus dipermasalahkan? Mestinya di backup, didukung gitu loh. Ustadz Yusuf sendiri ya, pernah dituduh makar ya, kalau nggak salah? Enggak, alhamdulillah tidak. Enggak ya? Enggak, tapi alhamdulillah. belum pernah dilaporkan ke polisi, ke penegak hukum, Ustadz? Allah, alhamdulillah tidak, karena mungkin mudah-mudahan aparat juga bisa mendeteksi. Saya tidak pernah punya niat tujuan, karena saya dari keluarga pejuang. Orang tua kami memberikan gedung proklamasi nomor 56 di saat Bung Karno di pengasingan, kita diobatin, hingga dibawa untuk menyampaikan proklamasi di situ. Jadi dalam arti kata itu kakek ya atau kakek? Justru paman saya. Jadi satu saudara itu berempat, ya. Oke. Tapi yang dekat dengan Bung Karno itu adalah paman saya. Jadi kalau bicara kedekatan dengan Bung Karno itu jangan ngomong deh.
mau dibilang Pancasila, kita insya Allah udah lebih dekat lah kepada negara ini. Pegangsaan Timur 56 itu tempat proklamasi rumah Bung Karno itu konon katanya paman yang kasih, gitu ya? Iya, jadi kalau surat dari pemerintah itu yang kami terima itu adalah ucapan terima kasih atas diberinya gedung proklamasi 56 dan dibantunya membeli beberapa gedung. Nah, ini kan logika mana ada dibantu membeli beberapa gedung. Mungkin saya tidak ini menyombongkan diri, mungkin paman saya memberikan gedung-gedung lain, mungkin dalam arti kata demi kemerdekaan, demi negara dan bangsa. Wajar. Jadi istilahnya ini, Bang. Kita ini bukan dulu ngembat dulu baru ngasih. Kalau ngembat dulu baru ngasih, mana kecil juga bisa. Tapi kita ini benar-benar mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan itu hati-hati, nanti dibalik. Kita ini bukan ngembat dulu baru ngasih, tapi ngasih dulu baru ngembat. Hati-hati. Malah dibalik begitu nanti. Bahaya ya. Bahaya. Malah bahaya pernyataannya. Betul. Jadi wajar aja kalau Ustadz bagian bendahara ya di MUI. Kebetulan berseberangan kantornya dengan gedung proklamasi. Oke, ya. Saya nggak pernah ada urusan sama MUI, jadi nggak tahu kantornya di mana. Nanti kalau minta sertifikat halal untuk untuk Sobat RH ini. Oh tidak, saya mau datang ke MUI, mau lapor mengenai presidensial threshold. Waduh, mantap. Karena itu banyak mudaratnya. Soalnya MUI kan bahasanya mudarat dan manfaat. Nah kita bilang ini mudaratnya banyak. Betul. Karena kalau presidensial threshold tidak dihapuskan, itu nanti negara kita dikuasai cukong aja. Cukup benar. 6 triliun bisa menguasai semuanya, kan bahaya nanti. Bahaya. Nah, yang 8 ini menyerukan para tokoh agama, tokoh masyarakat, aktivis yang setia pada NKRI dan seluruh elemen masyarakat untuk mewaspadai dan melawan gerakan komunis gaya baru yang berusaha bangkit baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun melalui jalur kekuasaan. Komunis gaya baru apalagi gayanya? Ya, komunis gaya baru itu sekarang mereka itu sudah berbaur. Mereka ada di parlemen, mereka ada di pemerintahan. Jadi mereka seolah-olah tidak membahayakan, padahal mereka sudah mulai mempersiapkan fondasi-fondasi. Mereka buat seminar-seminar seolah-olah topiknya membahas apa, padahal di dalamnya jelas. Dan beberapa kali ditemukan dan sempat dibubarkan. Jadi kami ya mengajak para tokoh-tokoh masyarakat, aktivis dan lain sebagainya agar secara istilahnya sejak dini lah sudah mengantisipasi, jangan sampai kita nanti kecolongan lagi seperti peristiwa-peristiwa yang tidak boleh kita lupakan, yang sangat memilukan, kan masih turunan-turunannya pun ada. Nah, itulah yang menjadi satu konsentrasi. Jadi tujuannya foto agar masyarakat itu benar-benar waspada. Kan sering Bang, ditemukan berapa kali pakai kaos, itu anak-anak muda, bagaimana? Coba bayangin. Sama seperti di Jerman kan kadang-kadang juga ngetren anak muda menggunakan baju Nazi, lalu salam Nazi. Kan itu kan cuma sekedar ngetren-ngetrenan aja. Atau itu sebenarnya kebangkitan ideologis? Saya pikir iya ya, karena Nazi beda sama komunis dalam arti kata komunis itu kan sudah partai terlarang di Indonesia. Jadi simbol-simbolnya pun seperti contohnya seperti HTI. HTI itu menurut saya kalau saya sudah pernah membaca ADART-nya itu tidak melanggar. Apalagi kalau HTI-nya hutan tanaman industri tambah nggak melanggar lagi. Wah itu tinggal SK-nya tinggal yang banyak yang dapat siapa kan tahu sudah itu. HTI. Kita kan nggak kebagian ya. Kalau ini udah kelasnya udah kelas tinggi ya. Kalau ya kita nggak nyampe yang situ dah. Oke, gimana Ustaz? Kita lanjutkan lagi. Gimana? Iya boleh. Iya. Jadi yang saya harapkan itu jadi masyarakat atau elit-elit politik itu cobalah merubah sikap. Negara ini dalam mengalami banyak hal, turbulen sedang terjadi. Sebelum masalah COVID, masalah ekonomi. Alhamdulillah dengan adanya COVID, alasan ekonomi gara-gara COVID, padahal ekonomi sudah morat-marit. Nah,
Maksud kami itu, kalau seandainya akan membenahi dari sisi ekonomi, dari sisi undang-undang, dari sisi hukum, libatkanlah orang-orang yang ahli, yang benar-benar fresh, bisa memberi masukan demi kemajuan negara dan bangsa. Tapi jangan diolah-olah yang istilahnya maaf-maaf ini. Bukan saya mengecilkan lah, orang kemarin masih orang-orang ini masih nggak punya ilmu kok. Gara-gara terpilih mewakili satu daerah, wallahu a'lam menangnya dari mana, bagaimana dapat suara, terus tiba-tiba melobah style hidupnya, strata hidupnya, dan lain sebagainya, meningkatkan strata hidupnya, terus berubah kadang-kadang membahas hal-hal yang krusial gitu loh, yang mungkin belum siap gitu. Ustadz, besok itu diperkirakan berapa yang akan turun di lapangan? Ada perkiraan nggak? Sebenarnya gini ya, kita itu besok itu sebetulnya berharap-harap cemas. Okay. Satu sisi ingin acara ini sukses, dihadiri banyak orang yang menyampaikan. Tapi satu sisi kan kita ada kendala masalah PSBB, COVID dan lain sebagainya. Jadi yang kami harapkan bukan target banyak orang, tapi paling tidak aspirasi kami ini dapat kami sampaikan dan didengar oleh pemerintah dan bisa kami sampaikan ke DPR. Agar di DPR bisa kita mendiskusikannya dan menerima pernyataan kami. Nah, silahkan setelah itu apa yang akan ditindaklanjuti oleh fraksi-fraksi dari di DPR gitu. Sejauh ini sudah ada fraksi yang komit untuk menerima, Ustadz? Saya belum mendapat kabar yang pasti, tapi insya Allah besok akan diterima. Insya Allah. Cuman fraksi apa saja yang akan ikut menerima, wallahu a'lam. Selayaknya. Ini fraksi atau pimpinan? Fraksi ya? Ya, pimpinan ya nanti ya otomatis ya. Oke, pimpinan dan fraksi ya. Kalau kami harapkan pimpinan benar-benar pemimpin nomor satunya juga ikut hadir. Jadi gimana ketua DPR-nya mau menerima aspirasi untuk membubarkan partai? Ya, kan kalau orang itu mau berkembang atau maju atau menjadi perwakilan atau menjadi pemimpin itu kan harus duduk, harus mendengar. Oke. Iya, kalau nggak mendengar ya nanti seperti orang pakai kacamata kuda, nggak mau tahu apa-apa, lempeng-lempeng aja gitu loh. Kan apalagi kalau andainya ketua DPR-nya ikut hadir kan, beliau itu kan dari partai PDI, Partai Demokrasi Indonesia kan, yang slogannya adalah partainya wong cilik kan. Nah, begitu. Ustadz, sudah berkoordinasi dengan aparat keamanan, Ustadz, agar kemudian tidak ada penunggang-penunggang gelap, free riders yang membuat acara ini jadi kacau? Alhamdulillah sudah secara intens mereka juga komunikasi tatap muka melalui telepon dan lain sebagainya. Ya pertanyaannya beti-beti dengan Bu Refli berapa yang hadir. Oke. Iya. Kalau saya kan membayangkan kalau mereka kan berbicara tentang pengamanan ya. Betul. Ustadz, untuk acara besok itu ya, apa yang paling diharapkan Ustadz dan apa yang paling tidak diharapkan? Yang saya harapkan masa yang akan turun itu benar-benar bisa menjaga ketertiban, kebersihan, ya sesuai dengan ketentuan yang sedang terjadi, yang diterapkan selama masa COVID dan PSBB. Satu itu. Kedua, tidak menimbulkan hal-hal yang sifatnya negatif, melanggar hukum, dan mampu mendeteksi apabila ada penyusup-penyusup. Nah, yang itu yang saya harapkan. Yang tidak kita harapkan, aparat tidak terlalu seperti seolah-olah sangat ketakutan, seolah-olah kami akan melakukan hal-hal yang negatif atau akan berbuatnya hal-hal yang makar atau negatif. Atau akan menduduki DPR gitu kan? Iya, nah kalau ini ternyata tidak dilakukan, berarti tidak sesuai dengan diskusi dan pembicaraan yang selama ini dibicarakan dengan kami. Jadi kalau memang sama-sama menganggap ini konstitusional, ya janganlah begitu, dalam arti kata jangan dibarikade di mana-mana. Nah kalau dibarikade di mana-mana berarti nggak salah dong kalau nanti tiba-tiba di daerah juga bergerak di mana-mana. Karena di pusat aja mau menyampaikan sudah dibarikade, ditutup jarak jauh. Nah terus bagaimana kami ini mau menyampaikan? Apakah itu hotel? Itu kan bukan hotel, itu kan gedung parlemen. Gedung yang dibiayai oleh uang rakyat dari tapi kan rakyat. Tapi kan ada problem lalu lintas juga, Ustadz.
Oh itu setuju, menertibkan itu kami sangat setuju. Tapi kalau sudah dibarikade di mana-mana, akan akhirnya tumpah di mana-mana Oke, masanya. artinya massa tidak boleh dilarang untuk menuju gedung DPR, maksudnya begitu ya? Nah, kurang lebih begitu. Toh kalau karena kami ini, alhamdulillah, istilahnya paling tidak omongan kami ini masih didengar. Ya, tokoh-tokoh yang akan di acara besok tuh didengar. Jadi kalau seandainya ruang kami tidak terlalu dijepit, tidak terlalu dibatasi, dan kami di welcome dalam arti kata nantinya terus diterima, saya pikir nggak ada yang dipermasalahkan. Akan berjalan cukup semua lancar, bubar, selesai, nggak ada masalah. Ustaz, Gitu. terakhir, ini korlapnya siapa? Koordinator lapangannya atau penanggung jawab kegiatan ini siapa? Nah, jadi gini, Atau karena organisasi? karena gini, ini kan GNPF ini dulu kan namanya awalnya Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ya, Kasus itu Al-Maidah 51. ya. Nah, setelah itu karena sudah selesai beralih menjadi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama. Sebenarnya lebih luas, ulama siapapun kalau nanti Bang Refli jadi ulama, keluarin fatwa ya pasti kita dukung kan begitu. Nah, karena ada kaitan dengan maklumat dari MUI, maka GNPF mendapat mandat atau amanat dari Ketua Dewan Pembina kami, yaitu Habib Rizik, agar konsisten GNPF yang mengadakan. Nah, jadi penanggung jawabnya acara ini adalah Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, korlapnya adalah sekjen daripada GNPF Ulama, yaitu Ustadz Edi Mulyadi. Oke. Mungkin antum kenal kali, kenal nggak sama Edi Mulyadi? Kenal. Jadi kalau Oh, ada kenal. apa-apa, kalau ada apa-apa dia aja yang ditangkap. Iyalah kurang lebih. Sama ketua umumnya. Ustadz, terima kasih banyak ya sudah memberikan informasi. Mudah-mudahan acara besok lancar dan ketika video ini turunkan pada pagi hari pukul 5, jadi bisa Amin. dilihat dan mudah-mudahan ini juga himbauan kepada massa ya. Tolong kalau demo itu jangan bikin ribet tugas kebersihan. Kan kasihan tuh. Jadi tolong bawa kantong masing-masing, bawa juga makanan sendiri, lalu kemudian kalau sudah nyampa itu dikantongin sampahnya, jangan dibuang ke jalan ya. Nah, kalau itu betul-betul Islami itu, kan kebersihan Betul. sebagian daripada iman. Jangan habis demo kacau di mana-mana, lalu kemudian kotor di mana-mana, kan tidak menunjukkan hal yang sifatnya Islami. Bagaimana orang mau simpati kan kalau begitu, Ustaz? Betul, Nah, betul. mudah-mudahan didengar ya ini pernyataan dari Ustadz Refli. layak. Layak. Ini kita main-main begini, tiba-tiba nanti diplesetkan orang lagi. Enggak lah, saya cukup menjadi pakar hukum atau ahli hukum tata negara saja, Ustadz. Ya, masing-masing kan punya kapling. Itu saja, Ustadz. Ya. Iya, dan silakan. kami juga masih berharap peran antum, kontribusi antum demi negara dan bangsa. Oh iya, saya untuk kebaikan apapun saya mau berkontribusi ya, yang sesuai dengan ilmu dan keyakinan saya. Ustadz, last word. Kata-kata terakhir apa yang mau disampaikan, baik kepada Sobat Era maupun kepada demo besok, atau pengunjuk rasa besok atau masa besok. Silakan Ustadz. Ya, pertama-tama saya menghimbau kepada seluruh masyarakat atau ormas-ormas yang akan berperan besok menyampaikan aspirasi agar berangkat dari rumah sudah memegang wudhu, menggunakan masker, berpakaian yang rapi, yang bersih, jangan berkumpul, jaga jarak, dan jangan membuat satu permasalahan atau memacetkan jalan dan lain sebagainya. Dan insya Allah yang akan menyampaikan orasi-orasi juga sesuai dengan porsi dan ketentuan. Jangan melanggar, jangan menyampaikan hal-hal yang nantinya tidak dapat dipertanggungjawabkan, akan merugikan diri sendiri. Kita tetap konstitusional, kita menyampaikan sesuai dengan apa yang kita hadapi saat ini. Dan insya Allah setelah itu bisa menjaga keamanan dan kebersihan seperti tadi yang sudah disarankan. Dan alhamdulillah memang kita ini punya khusus pasukan yang namanya pasukan bersih-bersih, sekitar 500-600 orang yang bawa kantongan istilahnya gede lah, sebesar-besar bisa masuk, anak kecil masuk lah. Dan itu insya Allah bisa terjadi, dan yang kami harapkan aparat dapat bekerja sama yang sebaik-baiknya,
dan menganggap bahwa kami adalah warga negara yang layak menyampaikan aspirasinya secara konstitusional, diajak bersama dan dibukakan pintu untuk segera bertemu, dan DPR tidak perlu hanya berani di dalam gedung saja, tapi harus memberanikan diri, berterima, bertatap muka, mendiskusikan secara baik-baik dengan kami semua, karena kami juga akan menyampaikan hal-hal yang sifatnya positif. Dan yang paling terakhir kali, yang paling saya harapkan, yaitu agar Sobat RH selalu bersama RH, dan insya Allah akan sukses dan menjadi yang terbesar. Amin. Dan saya terima kasih besar untuk Bang Refli Harun. Insya Allah perannya bermanfaat bagi negara dan bangsa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, Sobat Era sekalian, itu tadi dengan Yusuf Muhammad Martak, Ketua GNPF, Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama sekarang. Dulu GNPF MUI. Banyak yang sudah dibicarakan terkait dengan demo besok, tetapi video ini akan tayang pukul 5 besok. Jadi hari ini hitungannya, mudah-mudahan penyampaian pendapatnya berlangsung secara lancar dan konstitusional. Yang penting Sobat Era tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan ditipu, dirayu, dibaperi, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, membenci, dan memeras. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.